Ya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada jajaran kabinet untuk mempertahankan industri tekstil nasional. Bahkan pemerintah akan membentuk pendanaan untuk insentif sektor tekstil yang berpotensi menjadi 5 pemain besar dunia. Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang telah memberikan arahan untuk mempertahankan dan memperkuat industri tekstil nasional. Sebab industri tekstil yang menjadi salah satu industri dengan serapan tenaga kerja terbanyak, dinilai paling terbuka dan rentan terhadap dampak perang tarif global, termasuk tarif resiprokal Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo meminta untuk dibuatkan langkah khusus terhadap industri tekstil di mana Kemenko Perekonomian sudah melakukan studi yang hasilnya menyebutkan Indonesia berpotensi menjadi 5 pemain besar tekstil dunia yang didasari dari segi pertumbuhan. Menteri Airlangga menambahkan Presiden Prabowo juga telah menyetujui usulan tahap awal pembentukan pendanaan untuk insentif sektor tekstil guna melengkapi value chain industri tekstil dengan kebutuhan pendanaan sekitar 6 miliar dolar Amerika. Kemudian Presiden juga menyetujui rencana untuk merebuild BUMN atau Danantara yang secara khusus akan menangani sektor tekstil. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi pemerintah menjadikan industri tekstil 5 besar dunia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSIFI), kemudian ada Bu Esther Sriastuti, Direktur Eksekutif Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Retma, apa kabar? Baik. Terima kasih Mas Bas. Salam sehat Mas Bas. Salam sehat juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bu Esther, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, terima kasih Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Bu Esther. Menarik, di awal tahun tadi sudah disampaikan ada angin segar nampaknya untuk bisa mempertahankan sekaligus menyelamatkan industri tekstil nasional ini. Pak Retma, selaku pelaku usaha dari TPT sendiri, bagaimana Anda melihat langkah pemerintah yang sudah memberikan concern cukup kuat untuk mempertahankan industri tekstil nasional menjadi angin segar yang memang dinanti-nantikan atau bagaimana ini? Ya, pertama-tama kami sangat berterima kasih Pak Presiden sudah eh, menyatakan komitmennya atau melaksanakan komitmennya untuk menyelamatkan industri ini dan mempertahankan industri ini gitu ya. Dengan adanya concern ini tentu menjadi angin segar buat kami para pelaku industri dari hulu sampai hilir. Yang kemarin-kemarin kelihatannya agak loyo gitu ya, tapi dengan adanya statement Pak Presiden, langkah dari Pak Presiden ini itu menjadi penyemangat tambahan lagi. Ini, ya, bahwa kita tekstil ke depan masih akan terus diperhatikan oleh pemerintah. Baik, tapi melihat kansnya sendiri dari sisi tantangan di tahun 2026, Anda melihat apakah masih sama dengan tahun 2025 lalu atau tadi dengan adanya dukungan dari pemerintah ini akan lebih ringan untuk bisa merajut asa lagi begitu nih, Pak Retma? Tantangannya masih sama gitu ya dengan 2025 gitu ya, seperti kondisi globalnya masih sama gitu. Terus tentu tekanan dengan kondisi global seperti ini, tekanan ke pasar domestik juga masih sama. Tapi kalau kita punya tenaga yang lebih, artinya kita bisa melawan lebih baik gitu ya dengan adanya program yang kami harap ini bisa dilaksanakan sesegera mungkin gitu. Oke, itu dia harapan dari pelaku usaha. Lantas Bu Esther, Anda melihat bagaimana dengan tadi arahan yang sudah disampaikan Presiden begitu untuk bisa mempertahankan industri tekstil? Mengingat ini kan adalah industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Kemudian kemarin banyak yang berguguran di sepanjang tahun 2024-2025. Anda melihat ini menjadi langkah yang sudah tepat dan strategis tidak Bu Esther untuk mempertahankan industri tekstil nasional kita begitu? Ya, baik, terima kasih Mas Pras pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya kita apresiasi ya apa yang sudah menjadi komitmen dari Presiden bahwa untuk ada komitmen dari pemerintah untuk menyelamatkan industri tekstil, which is adalah industri padat karya ya, labor intensif. Namun ya saya menggarisbawahi bahwa
tidak hanya industri tekstil ya, tetapi juga industri-industri yang lainnya. Kalau Oke. dilihat dari Indonesia, ini kontribusi terbesar tuh elektronik ya, tekstil gitu. Nah, tentunya akan sangat disayangkan gitu Mas Pras, karena Hmm. industri tekstil ini kan tahun 90-an itu menjadi apa industri yang sangat gemilang gitu. Iya. Nah, pada saat tahun-tahun 2-3 tahun terakhir ya, itu, agak terpuruk, malah, terjadi deindustrialisasi yang menyebabkan layoff tenaga kerja yang besar-besaran, itu. Makanya saya mengapresiasi ya langkah dari, presiden untuk bisa menyelamatkan industri tekstil. Baik, nah kalau kita bicara mengenai adanya pembentukan pendanaan untuk tadi insentif sektor tekstil sendiri nih, Bu Esther, lantas bagaimana kaitannya dengan melengkapi value chain dari industri tekstil sendiri? Anda melihat ini sejauh mana sih kalau kita lihat mungkin value chain dari industri tekstil sendiri, kemudian bagaimana dengan jalur dari sisi produksinya, kemudian pendistribusiannya, sampai dengan marketnya sendiri begitu di dalam negeri? Ya, nanti mungkin Pak Retno Iya, akan bisa melengkapi lebih detail ya. iya. Jadi kalau kita lihat petanya Mas Pras, Hmm. ekosistem industri tekstil ini memang belum terbentuk seutuhnya di Indonesia gitu. Oke, ya. Tahun 90-an sampai sekarang gitu ya, industri tekstil ini bahan bakunya ya sebagian besar juga dari bahan baku asing ya. Jadi kalau kita melihat, apa, keluhan dari para pengusaha juga bahwa mereka itu, apa, kalau impor bahan baku itu mahal ya. Nah, tetapi kalau impor, bahan apa, produk jadi itu jauh lebih murah. Nah, ini yang membuat, matinya atau mungkin, redupnya ya, bukan mati ya, Iya. redupnya industri tekstil di Indonesia. Karena, Hmm. dengan impor bahan baku dengan harga yang mahal, berarti kan harga produk, tekstil di Indonesia, biaya produksinya akan lebih mahal. Nah, kalau biaya produksinya mahal, maka harga produk tekstil di Indonesia kalau dilempar di pasar global tidak kompetitif. Nah, ini sebenarnya strategi dari negara pesaing juga gitu loh. Jadi Oke. kalau ingin melengkapi value chain ya dari hulu sampai hilir, kalau bisa lebih banyak produk, atau bahan baku sampai dengan produk jadi ini bisa diproduksi semuanya di Indonesia gitu. Baik, berarti memang kaitannya dengan ekosistem yang masih belum sempurna, kemudian bahan baku. Nah, Pak Retmap, seperti apa, realitasnya di lapangan begitu, realnya nih? Silakan. Iya, ketika Pak Presiden menyatakan bahwa harus dilengkapi atau melengkapi value chain atau memperkuat value chain, di situ kami melihat Pak Presiden sudah sangat paham gitu ya Mmm. permasalahan industri ini. Jadi permasalahan industri ini kalau dilihat dari struktur industri tekstil ini kan hilirnya industri petrochemical. Pemerintah sejak lama punya punya program hilirisasi ya. Kalau hilirisasi, kalau di hilirnya nggak bisa menyerap apa yang di hulu dalam hal ini petrokimia produksi kan juga jadi nggak terjadi. Nah, Oke. memang di industri ini secara tadi disampaikan Mbak Esther juga ekosistem ini ada yang bolong-bolong. Kalau Mmm. nggak bolong-bolong banget sih sebetulnya, cuman ada kelemahan-kelemahan di beberapa subsektor ya, baik dari sisi kapasitas ataupun dari sisi performan teknologinya. Jadi saya kira dengan adanya pendanaan ini masing-masing subsektor dari hulu sampai hilir bahkan penghubung ke petrochemicalnya dalam hal ini misalkan asam tereptalat atau ethylene glycol ini bisa bisa juga dibangun dan akan menarik investasi di situ gitu. Jadi dari Oke. hulu sampai hilir betul-betul kuat gitu ya. Nah, ketika value chain dari hulu sampai hilir kuat, saya kira menjadi 5 besar dunia itu bukan hal yang sulit gitu ya. Karena memang selama ini juga kita kan sudah punya bekal yang cukup baik. Yang pertama tenaga kerja ada, market lokal juga besar. Karena kalau kita ngelihat dari semua negara-negara yang besar yang sekarang top 5 industri tekstil itu kan Cina. Cina negaranya besar, konsumsinya besar,
penduduknya besar, tenaga kerja juga melimpah. India begitu juga sama. Terus Vietnam sekarang juga hal yang sama. Jadi Indonesia kalau nggak 5 besar sih, saya kira agak kebangetan gitu ya. Apalagi dengan ada bantuan pemerintah sudah sangat memperhatikan seperti ini, saya kira Iya, iya. top 5 dunia itu bisa sangat besar dengan memperhatikan tadi memperbaiki value chain kita dari hulu sampai ke hilirnya begitu. Baik, itu dia. Kalau kita lihat dari sisi kebijakan hulu ke hilir seperti apa, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Retma dan juga Ibu Esther, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana tadi strategi pemerintah untuk bisa meningkatkan, menjaga, dan menyelamatkan industri tekstil nasional. Namun demikian ada target juga yang diharapkan dari sisi peningkatan ekspor tekstil kita dalam beberapa tahun ke depan. Dari tahun 2026 diharapkan 10 tahun ke depan ini ada kenaikan yang cukup signifikan ya. Dari tahun 2026 4 miliar dolar Amerika Serikat, diharapkan di tahun 2030 atau 10 tahun ke depan ada 40 miliar dolar Amerika Serikat untuk target peningkatan ekspor tekstil Indonesia. Dan berikutnya kita lihat dari sisi target serapan tenaga kerja. Ini yang diharapkan memang banyak sekali industri-industri yang bisa menyerap tenaga kerja di Indonesia. Salah satunya adalah memang industri TPT. Tahun 2026 4 juta orang, diharapkan 10 tahun ke depan ada 6 juta orang begitu ya. Jadi ada penambahan sekitar 2 juta orang dan semoga bisa dipercepat, diperbanyak lagi begitu ya serapan tenaga kerjanya untuk industri tekstil apabila memang tadi fokus concern dari pemerintah sudah mulai mengerucut nih untuk bisa mempertahankan industri tekstil nasional dan bahkan menjadikannya 5 besar pemain tekstil di dunia. Dan kita akan lihat bagaimana dengan PMI manufaktur Indonesia. Ini dia. Kita akan cermati seperti apa tren dan pergerakannya di sepanjang tahun 2025 dari bulan Januari maksud saya 51,9 sempat di 53,6 poin, kemudian turun dalam beberapa bulan berikutnya bahkan sudah meninggalkan level ekspansi di bulan April, Mei, Juni, Juli, kemudian Agustus naik lagi begitu menjadi ekspansi 51,5 poin, kemudian September, Oktober, November melonjak sampai dengan 53,3 poin, tapi di bulan Desember ini ada penurunan 51,2 poin meskipun masih berada di level ekspansi ya untuk pergerakan PMI manufaktur Indonesia. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, kemudian juga Ibu Esther Sri Astuti. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, ini menarik dari upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan industri tekstil begitu dengan mungkin revitalisasi, ada insentif yang diberikan, targetnya juga cukup besar nih Pak Retma. Menurut Anda masih cukup relevan begitu dengan kondisi saat ini atau kita bisa benahi dulu baru bisa mengejar target atau bisa seiring sejalan misalnya? Iya, itu bisa seiring sejalan ya, karena kan Oke. kita nggak mulai dari nol ya. Ya, Kita sudah punya bekal yang cukup mumpuni gitu ya dari sisi pengalaman, kualitas SDM, terus kualitas masing-masing perusahaan. Karena kita kan pengalaman di tekstil ini kan bukan baru kemarin, sudah lebih dari 40 tahun kita bergelut di industri ini ya, Indonesia secara keseluruhan gitu. Jadi saya kira target ini sih tadi saya juga sempat sampaikan nih, target ini realistis gitu ya, dan karena memang Vietnam juga dalam 10 tahun bisa 10 kali lipat, dan ini kan oke. targetnya baru target tekstil gitu ya, belum Ya. kalau kita bicara target garment gitu. Saya kira totally sih harusnya 2036 bisa 100 miliar US dollar, karena biasanya kalau tekstilnya 40%, garmentnya 60%. Artinya Oke. target seperti itu, dengan target seperti itu sudah pasti kita menjadi 5 besar dunia, dan itu bukan hal yang sulit, terlebih dengan ada dukungan insentif lebih dari 100 triliun. Ya, Saya kira ini harus diboost ya, harus didorong dengan cepat. Jadi pergerakannya bukan lagi pergerakan untuk mengganti mesin-mesin yang biasa-biasa saja. Jadi saya kira memang harus yang mulai permesinannya, teknologinya mulai ke AI, mulai ke wilayah robotik gitu ya. Jadi ini akan mengakselerasi lebih cepat daripada biasanya begitu.
Oke, ini kalau kita cermati Bu Esther, tadi memang diharapkan tadi revitalisasi permesinan menggunakan teknologi modern, robotik dan lain-lain. Ini nanti takutnya apakah berseberangan tidak sih dengan upaya untuk melakukan penyerapan tenaga kerja? Mengingat ini kan adalah industri padat karya nih. Nah, dari kacamata ekonomi melihatnya bagaimana? Iya, tentunya industri tekstil itu kan ada skala ekonomisnya beda-beda ya. Ya, Dari skala ekonomis yang kecil gitu ya, kemudian menengah dan besar gitu kan. Nah, tentunya untuk apa, labor intensif atau capital intensif itu nanti bisa disesuaikan dengan skala ekonomisnya. oke. Nah, yang pertama, jadi tidak masalah gitu ya. Nah, yang kedua, kalau, kita lihat lagi yang harus kita cermati ya, sebenarnya tantangannya itu tidak hanya dari, apakah dia absorb, employment lebih banyak apa tidak gitu ya. Hmm, Tetapi dari sisi, teknologi tadi sudah dikatakan, oleh Pak Retma, jadi jangan sampai, jauh tertinggal. Terus yang kedua, sekolah-sekolah tekstil yang ada di Indonesia ini harus digerakkan juga gitu. oke, itu Karena dia. jangan sampai, apa, kita kalah dengan desainnya, dari negara lain ya, kemudian, pewarnaan dan seterusnya gitu. Nah, karena jumlah sekolah tekstil yang ada di Indonesia ini masih, jauh ya, lebih sedikit dibandingkan dengan, negara-negara pesaing ya seperti Vietnam, Cina, US, dan Bangladesh, India, dan seterusnya gitu, Mas. Oke. Nah, kalau kita lihat dari value chain-nya tadi seperti yang sampaikan Pak Retma, hulu, midstream, dan hilirnya. Nah, ini kalau kita bisa lihat bottleneck ini bagian mana kalau memang Anda katakan tadi memang perlu disempurnakan ini Bu Esther sehingga tidak mungkin tidak hanya industri tekstil tapi semua industri kan kita harus benahi nih ekosistem. Nah, ini Anda melihatnya di bagian yang mana yang memang perlu kita sinkronkan mungkin sinergikan lebih kuat lagi begitu Bu Esther? Ya, pertama dari sisi bahan baku ya, Hmm, itu harus, paling tidak harus jauh lebih murah gitu kan. oke. Karena, harga bahan baku, kemudian itu akan mempengaruhi ya biaya produksi. Nah, sehingga biaya produksi yang, lebih murah itu akan membuat harga produk Indonesia itu lebih kompetitif. Hmm, Nah, yang kedua kalau kita lihat lagi ya, yang harus fokuskan oleh pemerintah, insentif ini harus tepat sasaran gitu. Karena, saya mendengar sendiri ada beberapa, eee, orang-orang yang dari negara-negara lain ya, saya sebut saja dari misalnya dari Tiongkok gitu. Mereka banyak datang ke Indonesia untuk membuka usaha-usaha kecil gitu ya, levelnya level-level kecil gitu, skala ekonomisnya, kecil. Nah, mereka, sebenarnya jauh lebih murah karena biaya operasionalnya tentu kalau kita compare dengan overhead cost dari biaya industri besar, jauh lebih murah gitu kan. hmm, Nah, sehingga mereka bisa menyasar ya pasar-pasar, domestik yang ada di Indonesia, ini harus harus lebih dicermati. oke. Nah, kemudian yang ketiga kalau kita lihat lagi ya, teknologinya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Retma bahwa teknologi, sekarang kan sudah canggih, robotik dan seterusnya, AI itu juga harus digunakan karena kalau tidak ya kita akan jauh tertinggal dari negara pesaing. Kalau kita lihat di pasar ekspor sendiri, saya sendiri kalau pergi ke Eropa, Ya. itu made in Indonesia itu sudah jarang sekali saya temuin gitu ya di brand-brand Oke. ternama di Iya, iya. Eropa gitu. Gitu Baik, sih, Mas. oke, ini tantangannya untuk tidak hanya mengejar pasar domestik tapi juga bisa menembus pasar internasional tadi sehingga bisa menjadi tadi yang diharapkan 5 besar pemain tekstil dunia. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya terkait dengan logistik, kemudian biaya operasional, distribusi dan lain-lain ya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Filmen Indonesia, kemudian Ibu Esther Sriastuti, Direktur Eksekutif Indef. Ya, kalau kita bicara mengenai tadi value chain, industri hulu, midstream dan juga hilir. Nah, kalau dari sisi biaya logistiknya, kemudian bagaimana dengan pendistribusiannya, karena kan katanya itu high cost ekonomi juga nih. Nah, Pak Retma, Anda melihat itu menjadi tantangan tersendiri atau bagaimana? Di samping ya kita belum ngebahas nih serbuan produk-produk tekstil dari luar negeri juga nih yang masih gencar. Silakan Pak. Biaya logistik kita paling mahal gitu ya. Jadi sebetulnya memang dari sisi kita kan udah given ya lokasi kita kalau dari pasar dunia gitu ya, itu dibanding negara-negara produsen lain kita paling jauh. Ke Amerika kita paling jauh, ke Uni Eropa kita paling jauh, dan sangat disayangkan di situ juga biaya logistik kita juga mahal. Jadi memang kalau kita hitung jarak kita udah pasti paling mahal. Tapi ditambah lagi dengan yang kami anggap inefisiensi gitu ya. Misalkan harga handling charge di pelabuhan kita ya lebih mahal dibanding pelabuhan-pelabuhan lain gitu ya. Terus transportasi darat kita juga lebih mahal dibandingkan transportasi darat di negara-negara pesaing. Itu juga PR lain gitu ya. Tapi saya kira memang secara berbarengan itu pun kan bukan hanya masalah dari sektor tekstil gitu, itu dari permasalahan untuk semua sektor manufaktur, dan saya kira pemerintah juga kami harap ada concern di situ untuk segera dibenahi gitu. Oke, jadi bisa paralel ya Pak Retma ya, selain revitalisasi industri tekstilnya sendiri, tapi infrastruktur pendukungnya juga dibenahi ya, tadi dengan biaya yang mungkin tidak bisa menguras kocek produksi lagi dan juga konsumen. Nah, kalau kita bicara mengenai peta jalan, Bu Esther, ini perlu nggak sih kita rapikan lagi begitu bagaimana roadmap untuk industri tekstil nasional ini, sehingga ya akan menjadi panduan yang lebih jelas, mengingat target 10 tahun ke depan tadi dari sisi nilai ekspor, serapan tenaga kerja juga kan tinggi juga ini. Silakan Ibu. Iya, kalau menurut saya perlu ya kita benahi ya dari yang tadi ya, pasal-pasalnya itu kan tidak hanya bicara value chain yang ada di industri tekstil, tetapi bicara tentang ekosistem. Seperti tadi sudah disampaikan Pak Retma bahwa industri tekstil ini tidak hanya tentang industri tekstil itu sendiri, tetapi ada supporting industri ya yang selalu berpengaruh pada performa dari industri tekstil. Contohnya misalnya biaya logistik gitu ya. Nah, bagaimana membuat biaya logistik ini lebih murah? Nah, makanya insentif itu tidak hanya diberikan pada industri tekstil sendiri dalam value chain itu, tetapi juga supporting industrinya. Misalnya katakanlah yang dilakukan Cina adalah mereka memberikan insentif ya, saya yakin subsidi ya, biaya logistik transportasi kepada semua produk Cina yang diekspor ke negara lain ya, untuk produk-produk tertentu misalnya. Nah, itu kita juga bisa meniru gitu. Sebenarnya kalau bicara insentif itu sebenarnya kita bisa meniru. Itu kan sebenarnya hidden cost ya. Daripada kita memaksa misalnya industri tekstil kita itu harganya ditekan lebih murah gitu, itu bisa kena dumping. Tapi kalau kita berinsentif subsidi pada biaya logistik, transportasi, terus ada connecting yang membuat transportasi itu lebih murah, itu kan menjadi hidden subsidi gitu, dan itu bukan dumping gitu. Iya. Baik. Nah, lantas strategi untuk bisa mengejar ataupun ya membuat industri tekstil nasional kita bisa terwujud menjadi 5 besar dunia ini, Pak Retma, bagaimana? Kesiapan dari SDM, kapasitas produksi, market di dalam negeri juga bagaimana? Apakah perlu ada safeguard baru kah atau bagaimana nih? Iya, memang ini insentif ini nggak bisa berdiri sendiri ya. Kalau kita bicara misalkan kita kan pernah ada program rekonstruksi permesinan, itu dari 2007 sampai 2016 gitu ya. Tapi karena memang dia hanya berdiri sendiri, tidak simultan dengan kebijakan perdagangan misalnya ya. Ini kan juga jadi kurang
kurang mengena gitu ya. Makanya sampai sekarang kita ya ekspornya cuma segitu-gitu aja. Industri juga banyak yang malah deindustrialisasi. Jadi saya kira insentif ini harus dibarengi juga dengan kebijakan-kebijakan perdagangan gitu ya. Nah, terus juga dari sisi tren dunia ini juga perlu dibaca gitu, karena tren dunia sekarang kan mengarahnya sudah pada wilayah green industry gitu ya, sustainability. Jadi saya kira insentifnya juga harus didorong ke arah sana. Terus juga tadi untuk terkait dengan inovasi produk gitu ya, produk-produk yang produk-produk yang bisa diterima market. Nah, ini kita juga kan punya kelemahan di situ. Jadi itu Ya. insentif juga didorong ke arah riset and development, di mana sumber daya manusia yang bukan hanya di low management, bukan hanya di tingkat operator, tapi yang kita perlu di tingkat profesionalnya. Nah, maka sekolah-sekolah tadi disampaikan Mbak Esther juga itu perlu ditingkatkan gitu ya. Tapi Ya, terkait ya. dengan hal ini, saya kira kita kan perlu cepat gitu ya. Kita kan perlu cepat. Saya kira pemerintah kemarin sih kita sudah discuss banyak gitu ya dengan Kementerian Perekonomian gitu ya, dengan DEN terkait dengan tadi roadmap. Saya kira saat ini sedang disusun dan mungkin sudah tahap finalisasi. Makanya Pak Presiden begitu melihat, saya yakin Pak Presiden menerima laporan baik dari Kemenko maupun dari Dewan Ekonomi Nasional gitu terkait dengan rencana tekstil ke depan seperti apa dalam hal ini roadmapnya, maka diputuskan untuk dikasihkan insentif ya sekitar 100 triliun. Jadi saya kira kita tinggal ikuti itu, karena itu sudah dibicarakan antara pemerintah dengan kami, dengan pelaku usaha. Oke, 5 besar pemain tekstil dunia, Bu Esther. Lantas sejauh mana nanti kontribusinya terhadap perekonomian nasional? Mengingatkan target tahun ini 5,4%, meskipun Pak Purbaya berharap bisa menyentuh 6% ini. Silakan Ibu, singkat saja. Ya, kalau menurut saya ini sudah betul ya, bahwa insentif atau belanja pemerintah itu tidak hanya dari sisi mendorong konsumsi, tetapi juga ke arah ekspor gitu ya, dan investasi tentunya. Baik. Nah, sehingga kalau menurut saya ini yang harus dilakukan adalah percepatan ya, bagaimana mengakselerasi ya, bahwa insentif ini bisa mempercepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu saja sih, Mas. Baik, itu dia akselerasi untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semoga tadi diharapkan sinkronisasi kebijakan yang kaitannya dengan hulu, kemudian ke hilirnya, dan juga sektor-sektor pendukung lainnya bisa sejalan begitu ya, sehingga benar-benar dirasakannya secara maksimal begitu insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap industri tekstil nasional kita. Baik, Pak Retma, Ibu Esther, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih Pak Terima Retma. kasih. Kementerian Keuangan memperpanjang pelaksanaan kebijakan PPh final UMKM sebesar 0,5% di tahun 2026 dengan menyiapkan anggaran belanja perpajakan hingga 32,8 triliun rupiah. Dan pemerintah juga akan segera menerbitkan revisi PP nomor 55 tahun 2022 yang mengatur perlakuan pajak penghasilan dan khususnya terkait dengan skema pajak final bagi UMKM. Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran belanja perpajakan sebesar 32,8 triliun rupiah pada tahun ini untuk mendukung kebijakan pajak penghasilan atau PPh final UMKM sebesar 0,5%. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Insentif PPh final 0,5% tersebut ditujukan untuk meringankan beban pajak pelaku UMKM sekaligus meningkatkan kepatuhan dan keberlanjutan usaha. Sebelumnya Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan revisi peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 yang mengatur perlakuan pajak penghasilan khususnya terkait skema pajak final bagi UMKM akan segera terbit. Bimo mengatakan draft aturan tersebut sudah disiapkan untuk diundangkan dan kini berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Kemudian PP 55 2022 jadi direvisi untuk mengubah PPh final UMKM. Jadi tujuan utama revisi perubahan PP 55 2022 ini untuk mencegah praktek-praktek tax avoidance dan evasion yang agresif seperti firm splitting dan juga bunching. Nah, saat ini
sudah diundangkan, menunggu pengundangan, mohon maaf, sudah di meja Bapak Presiden. Adapun revisi aturan tersebut salah satunya bertujuan untuk menutup celah praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang selama ini kerap terjadi dalam penerapan PPh final UMKM. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, perpanjangan PPh final mendorong daya saing UMKM, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mbak Rani Septia. Beliau adalah peneliti ekonomi dari Selios. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Mbak Rani, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati ada perpanjangan PPh final untuk mendorong daya saing UMKM. Nah, kalau kita cermati dari sisi ekonom melihat terkait dengan bagaimana sih pelaksanaan kebijakan PPh final 0,5% ini, menurut Anda ya memang ini kebijakan yang sudah selayaknya juga dilanjutkan di tahun ini? Iya, pelaksanaan PPh final 0,5% untuk UMKM secara umum itu seperti membantu nafas cash flow dari UMKM itu sendiri ya, di Oke. tengah situasi ekonomi yang masih penuh ketidakpastian. Jadi desainnya kan cukup sederhana begitu kan, berbasis omset dan tarifnya cukup rendah. Jadi menurunkan beban administrasi juga sekaligus memberi kepastian pada wajib pajak gitu. Nah, ini relevan karena UMKM itu di Indonesia masih menjadi tulang punggung ekonomi. Kontribusinya itu ada sekitar 60% terhadap PDB Oke. dan menyerap cukup banyak tenaga kerja, ada sekitar 97% begitu ya kalau tidak salah. Nah, ketika UMKM di sini lebih lega nafasnya tadi, efeknya itu akan berasa ke stabilitas ekonomi rumah tangga dan juga penyerapan tenaga kerja. Nah, kalau kita lihat di konteks makro, proyeksi pertumbuhan itu kan di 2026 ada di sekitar 5% ya. Artinya, untuk mencapai 5% ini perlu menjaga daya tahan UMKM itu sendiri karena kontribusinya terhadap PDB tadi cukup besar. Oke. Jadi di sini penting agar momentum pertumbuhan domestik itu tidak bocor karena ada tekanan biaya, kemudian demand yang fluktuatif dan juga ketidakpastian global. Nah, tapi di sini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Misalnya risiko disinsentif gitu, disinsentif naik kelas. Kalau misalnya nih UMKM terlalu nyaman di final ini, sebagian pelaku usaha bisa menahan untuk scale up. Jadi misalnya agar omset tidak melewati ambang batas supaya tetap Oke. dapat merasakan insentif ini. Jadi kebijakan ini bisa dikatakan sebagai shock absorber gitu ya. Terutama ketika ekonomi itu masih rentan. Nah, yang perlu dikuatkan bagaimana implementasinya serta desain transisi agar UMKM ini bukan hanya berada di zona nyaman, tetapi juga bisa naik kelas tanpa merasa dihukum nih ketika omsetnya sudah naik dengan pajak yang lebih besar. Wow, itu dia ya beberapa yang perlu dicermati disinsentif ya khususnya begitu dari situ perpajakan jangan sampai terjadi. Jadi semoga tidak ada zona nyaman nih bagi pelaku UMKM-nya. Dan kita sapa saja ini sudah bergabung melalui line telepon ya Ibu Hermawati Setiarini, Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia atau Aku Mandiri, langsung saja nih. Halo Bu Herma, apa kabar? Baik Mas, semangat dan tetap bahagia. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah kita sedikit ulas begitu ya, kaitannya dengan kebijakan dari UMKM begitu untuk pemerintah ya, khususnya dari sisi perpajakan. Tapi kalau kita review dari Ibu Hermawati begitu ya, terkait dengan kebijakan fiskal yang dikhususkan untuk sektor UMKM selama ini, apakah memang sudah sesuai dengan harapan dan diterima dengan cukup nyaman begitu dari pelaku UMKM sendiri, Bu? Silakan. Sebenarnya sih kalau kebijakan fiskal sih kepada UMKM dampaknya nggak terlalu signifikan karena sebenarnya justru yang paling penting adalah bagaimana para pelaku usaha ini dalam membuat produknya itu bisa menekan ongkos produksi. Nah, mungkin yang bisa berdampak adalah misalnya PPN ya. PPN itu kan dari mereka membelanja biasanya kayak di grocery segala macam dia kena PPN itu juga. Nah, itu sih sebenarnya soal kayak gini nih sebenarnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro yang omsetnya di atas 500 juta. Tapi yang di bawah 500 juta itu memang mereka
kayak pajak juga mereka nggak mau tahu atau mereka sudah takut duluan atau nggak paham karena memang sosialisasi tentang PPh final bagi UMKM ini kan nggak begitu gencar gitu kan. Mereka hanya PPh final untuk UMKM bagus gitu kan 2,5%, tapi bagaimana caranya, karena untuk pajak saja pelaku usaha itu kan agak jelimet untuk terlalu banyak kolom-kolom gitu loh yang membuat mereka kadang ya memang tidak ada yang untuk niat untuk mengisi itu karena terlalu sulit gitu. Apalagi memang ini kan dilakukan bagi pelaku usaha maksimal 4,8 M, di mana sebenarnya awal spesifikasi UMKM itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah pelaku usaha mikro itu omset 300 juta. Tapi kalau PPTC di zaman Pak Jokowi kan menjadi 2 M. Jadi ini bisa dimanfaat bagi pelaku usaha yang dulunya kecil diturunkan kepada mikro. Itu sih menurut saya. Baik, nah itu dia kalau dari sisi pelaku UMKM-nya sosialisasi, kemudian bagaimana pelaku UMKM juga masih perlu mungkin bimbingan ya, Bu Herma ya, kalau kita lihat bagaimana terkait dengan masalah kurang bimbingannya ya. Iya. Nah ini kalau Anda bisa lihat Mbak Rani, kira-kira apa yang perlu kita lakukan begitu ya, sehingga dari sisi pemerintah pendampingannya mungkin intensif juga dilakukan, kemudian pelaku UMKM-nya juga bisa mengejar bagaimana bisa mendapatkan informasi yang banyak lagi mereka serap begitu dan tahu prosedur-prosedurnya kalau kita bicara mengenai perpajakan untuk sektor UMKM ini. Ya, ini termasuk tantangan ya yang dihadapi pemerintah gitu. Jadi kita bisa mengidentifikasi beberapa tantangan. Yang pertama tentu saja terkait dengan sosialisasi gitu ya, seperti yang sudah disampaikan Ibu Herma bahwa banyak UMKM itu yang belum benar-benar paham mengenai PPh final ini, begitu. Entah itu tergantung dengan batas waktu, entah itu kriteria, kemudian apa sih konsekuensi dari kebijakan ini. Kemudian kalau sudah kebijakan ini tidak ada, itu seperti apa gitu. Nah, jadi yang ditakutkan di sini jika sosialisasi tidak dilakukan dengan masif dan itu akan ada salah persepsi begitu ya, bahwa 0,5% ini bisa dikatakan dengan permanen gitu, dan ini berlaku untuk semua UMKM tanpa batas. Nah, yang kedua tentu saja pengawasan, karena tadi ada kasus-kasus di mana ada splitting, kemudian ada menurunkan omset, kemudian membagi perm itu menjadi agar omsetnya itu di bawah 4,8 miliar gitu. Nah, karena PPh final ini kan 0,5 berbasis omset ya, dan kalau kita lihat UMKM, mungkin Bu Herma lebih tahu ya, UMKM dan level mikro itu masih minim pembukuan, kemudian pengawasan sangat bergantung pada kejujuran dari pelaporan. Nah, ini membuka resiko underreporting tadi gitu, dan membuat otoritas pajak akan kesulitan untuk menilai kondisi usaha yang sebenarnya gitu, apalagi UMKM masih kecil gitu, informal yang belum benar-benar tercatat dan juga terdigitalisasi gitu. Oleh karena itu tantangan implementasi ke depan itu bukan hanya soal tarif 0,5% gitu, tetapi juga memperkuat sosialisasi dan juga edukasi pajak yang praktis begitu dan terintegrasi bersamai juga dengan pendampingan dari pemerintah serta memanfaatkan digitalisasi gitu agar pengawasan lebih akurat tanpa harus membebani UMKM, karena Bu Herma sudah jelaskan bahwa UMKM itu sangat terbebani dengan kolom-kolom yang sangat banyak begitu. Itu dia, mungkin dari sisi cara mengisinya, tata caranya, kemudian mungkin yang dikhawatirkan akhirnya menyita waktu juga nih pada saat mereka harus melakukan persiapan ya kan. Kita tahu usaha-usaha mikro ini kan persiapan untuk melakukan usahanya cukup panjang begitu ya, apalagi yang memang bergerak di penjualan makanan minuman misalnya begitu. Baik, kita kan bahas lebih jauh seberapa efektif bahwa kebijakan ini bisa mendorong daya saing UMKM kita di tahun 2026. Di segmen berikutnya kita akan sebentar ya Mbak Rani dan juga Ibu Herma, dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Iya, Anda masih bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan kembali kami akan sampaikan data. Kita akan cermati seperti apa belanja perpajakan. Data selengkapnya bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ini dia, kita lihat belanja perpajakan di sepanjang tahun 2025. Ada insentif UMKM ini nampaknya menempati porsi yang cukup besar, ada 96,4 triliun rupiah. Kemudian PPN dibebaskan untuk bahan makanan 77,3 triliun rupiah. Ada insentif transportasi 39,7 triliun, ada insentif pendidikan 25,3 triliun, kemudian insentif kesehatan 15,1 triliun, dan tax holiday serta tax allowance ini 7,1 triliun rupiah. Masih mendapatkan porsi yang terbesar UMKM Indonesia yang memang menjadi penopang dari aktivitas ekonomi di tanah air ya. Dan kita akan lihat bagaimana dengan jumlah UMKM di Indonesia. Ini dia datanya, dari tahun 2019 ada 65,47 juta usaha, kemudian di tahun berikutnya 64 juta pelaku UMKM, di 2021 naik lagi menjadi 65,46 juta, terus bertahan di level ya 65 sampai 66, kemudian di tahun 2024 sedikit menurun lagi menjadi 64,2 juta usaha untuk pelaku UMKM di Indonesia. Berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan jumlah UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital. Ini dari tahun 2020 ada 7 juta, ini trennya naik terus begitu. Dari 2021 16,4, 2022 20,76, 2023 24 juta usaha, dan di tahun 2024 lalu ada 30 juta usaha UMKM yang masuk dalam ekosistem digital. Ini yang diharapkan semakin banyak lagi sehingga akan banyak kemudahan-kemudahan yang bisa didapatkan oleh pelaku UMKM. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hermawati Setiaurini, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Aku Mandiri, kemudian Mbak Rani Septia, peneliti ekonomi digital Selios. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan. Nah, Bu Herma, lantas bagaimana Anda melihat tantangan 2026 dengan perpanjangan PPh final ini, sementara tantangan yang juga tadi Anda sampaikan untuk pelaku UMKM untuk melakukan ataupun mendapatkan informasi terkait dengan PPh final 0,5% ini pun perlu kita tingkatkan lagi dari sisi pendampingannya, kemudian bagaimana mereka bisa mendapatkan literasi yang cukup baik juga, Bu Herma, silakan. Ya, sebenarnya kalau kebijakan ini kan tidak secara signifikan bisa menjadikan UMKM itu berdampak ya. Karena sebenarnya bukan masalah ini gitu loh. Yang paling inti itu bagaimana pelaku usaha itu kondisi berjualan itu dia bisa memproduksi dengan harga yang murah gitu kan, sehingga dia bisa mendapatkan profit yang besar gitu. Itu yang pertama. Kedua, kebijakan yang sebenarnya selalu agak menyulitkan. Misalnya belum sertifikasi halal saja kalau 2026 tidak dilakukan dianggap usahanya ilegal. Nah, kadang apalagi maaf nih kalau berkaitan dengan pajak, ketidakpercayaan masyarakat akan penggunaan pajak itulah yang kadang membuat beberapa teman atau mitra kita, yaitu yang memang dia akhirnya ya buat apa kita bayar pajak kalau penggunaannya seperti itu gitu loh. Jadi tapi memang beberapa juga ada yang sadar untuk bayar pajak, hanya yang tadi mas permasalahannya adalah cara mengisi atau membayarnya itu yang tidak sederhana gitu loh. Padahal kita mau bayar tapi ribet gitu loh. Kalau di negara lain kan cukup berapa persen selesai potong gitu. Kalau di sini kan enggak. Kita harus ngisi kolom-kolom segala macam dan benar-benar memang kita pusing gitu. Kita yang sudah punya kadang kita kan minta jasa konsultan karena memang sangat sulit gitu untuk mengisi itu gitu. Butuh waktu dan perhatian lah untuk membayar pajak itu. Nah, karena kita tahu dari sisi pembayaran pajak ini kan sudah bertahun-tahun. Nah, ini kalau kita lihat bottleneckingnya di bagian yang mana nih, Bu Herma, dari teman-teman UMKM, sehingga nanti pada saat mereka ingin melunasi ataupun menepati kewajibannya sebagai wajib pajak begitu, ini juga tidak ada lagi menemui permasalahan yang sama di tahun 2026 ini. Ya, saya berharap dari Menku yang sekarang ini dia tahu banget akar permasalahan, dibikin sesimpel mungkin dalam hal bayar pajak. Dan kalau bisa tuh sosialisasinya tuh yang sederhana gitu loh. Kalau memang ini diperuntukkan untuk pelaku usaha mikro ya
marketingnya juga dia harus sampaikan dengan kalau istilahnya tuh kayak pemasarannya untuk promonya gitu, itu benar-benar yang dia menggunakan pelaku UMKM gitu. Jadi yang lebih gamblang, bahasa yang sederhana. Nah itu mungkin bisa membuat pelaku usaha tuh tahu dan kegunaannya untuk apa saja. Meskipun sebenarnya kita udah tahu penggunaan untuk apa saja, hanya saja pada implementasi kita semua sangat tahu itu kan banyak yang melenceng gitu loh, tidak sesuai dengan implementasi di lapangan itu sih. Jadi memang pemerintah harus bikin gebrakan. Saya berharap sih sebenarnya Pak Menku yang sekarang ini kan gayanya koboi ya, jadi bisa menyampaikan dengan bahasa yang sederhana bagi UMKM, karena kalau UMKM tuh mau, apalagi maaf nih jumlahnya aja 65 juta. Bayangin saja kalau meskipun yang 10 juta pendapatannya dia rela untuk membayar, tapi negara ini transparan, penggunaannya jelas, luar biasa loh. Hanya saja kan itu tidak diambil peluang negara gitu loh. Itu jadi yang memang jadi harusnya ada pemberitahuan kepada masyarakat bahwa ini loh salah satu pelaku usaha meskipun dia jualan gedok gitu, karena pernah waktu kita kerjasama dengan Dirjen Pajak itu ada pelaku usaha yang dia itu hanya bayar tuh cuma 20.000 tapi dia mau membayar gitu loh. Nah berarti kan kesadaran membayar pajak itu ada, hanya saja kan kadang itu ya sangat sulit karena ya maaf background dari UMKM itu sendiri kan selain kadang usia, terus mereka pendidikan gitu kan, jadi memang dan yang terakhir adalah mereka itu dari produksi sampai jualan melayani pembeli mereka kerjakan sendiri gitu kan. Masalah waktu juga ya Bu. Iya, makanya itu yang harus pemerintah bisa hadir. Sebenarnya bisa merekrut misalnya kayak mahasiswa di bidang yang misalnya berkaitan dengan ekonomi, itu kan sebenarnya menjadi peluang negara juga gitu untuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mahasiswa gitu. Itu sih. Itu dia Bu Herma. Nah, Mbak Rani, ada potensi tidak sih kalau memang akhirnya ada simplifikasi, misalnya penyederhanaan lah kalau kita lihat pada saat pelaku UMKM harus melakukan pengisian formulir perpajakan sehingga bisa mendapatkan manfaat dari PPh final 0,5% ini, sehingga benar-benar tepat sasaran, dampaknya secara langsung nih untuk bisa meningkatkan daya saing UMKM-nya sendiri. Ya, saya kira apa yang disampaikan Bu Herma benar ya, bahwa kalau kita lihat memang latar belakang pemilik UMKM itu kan berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan begitu. Artinya dalam hal sosialisasi sendiri pun kita tidak bisa menyamakan latar belakang setiap pemilik usaha gitu. Jadi yang diutamakan memang pemerintah harus tahu sendiri, harus hadir begitu ya, membersamai UMKM. Tadi dijelaskan oleh Bu Herma bahwa masalahnya bukan hanya ini begitu, ada masalah-masalah lainnya di luar pajak begitu. Jadi PPh final ini hanya sebagai relief begitu ya, memberikan sedikit napas bantuan gitu bagi UMKM. Nah, tapi jika itu tidak dibarengi dengan prosedur yang kemudian juga ikut disederhanakan, ini tujuan untuk reliefnya tadi tidak tercapai begitu. Oleh karena itu pemerintah selain sosialisasi, tapi juga harus hadir membersamai UMKM di sini. Entah itu dengan bentuk penyederhanaan, kemudian jika tidak ada penyederhanaan mungkin ada pendampingan begitu, kemudian juga memberikan pengertian begitu ya, bahwa tadi yang dijelaskan Bu Herma, adanya ketidakpercayaan begitu dari teman-teman UMKM, untuk apa uang pajak itu saya bayarkan begitu. Jadi di sini pemerintah harus hadir begitu ya, untuk tidak hanya memperluas basis pajak, tetapi juga membuat tidak hanya UMKM, bahkan masyarakat itu percaya bahwa ketika kita membayar pajak ada gunanya, dan ini apa yang kita bayarkan itu memang berdampak begitu, memang diluncurkan atau digunakan pada program-program yang
membantu, dan kalau itu untuk UMKM, justru untuk UMKM itu sendiri, untuk keberlanjutan dari UMKM itu sendiri. Jadi memang Iya, iya. penyederhanaan, kemudian sosialisasi pendampingan dari pemerintah itu sangat penting. Nah, Begitu. itu dia penyederhanaan ini yang masih menjadi PR. Nah, harapannya Bu Herma untuk tahun 2026 sektor UMKM kita begitu akan melaju seperti apa? Kemudian juga dengan adanya PPh final 0,5% begitu yang masih berlanjut begitu di tahun ini, apa saja Bu harapannya di tahun ini? Harapan saya ya sebenarnya mungkin bagi nggak cuma saya pribadi ya, tapi pelaku usaha khususnya mikro, Iya. ini kan diperpanjang sampai 2029. Saya berharap selama Indonesia ini belum berpihak kepada UMKM, kebijakannya, programnya ada, tapi implementasinya kan belum tepat sasaran. Oke. Berharap sih PPh final itu tetap diperlakukan gitu, karena ini bisa membantu pelaku usaha yang omsetnya 500 juta sampai 4,8 untuk membayar pajak yang meringankan. Ini kan meringankan 0,5% gitu loh. Saya berharap Oke. itu. Kedua, saya berharap tidak hanya PPh final, tapi PPN. PPN itu jujur belanja di toko kecil aja kan dikenakan PPN. Iya. Nah, PPN-nya kan sudah gede sekali, sementara profitnya dia berapa gitu loh. Nah itu yang harus juga diperhatikan. Sempat waktu itu Pak Menteri Keuangan akan mengurangi PPN, tapi ternyata dia bicara lagi, wah ternyata gede juga ya gitu, akhirnya nggak jadi gitu kan. Nah tidak hanya itu saja, saya berharap ini berkaitan PPh final, PPN itu adalah barang import yang masuk itu benar-benar dibatasi atau di stop. Oke. Karena ini membuat pelaku usaha ini untuk bersaing susah gitu loh, bersusah dengan ongkos produksi yang sangat tinggi gitu. Nah, sementara setiap ada gebrakan atau kebijakan tapi tidak ada pengawasan di lapangan, sehingga Oke. itu akan jadi kayak hanya dikasih angin segar, atau istilahnya kalau di media itu hanya tagline-nya aja, tapi isi beritanya kita nggak tahu gitu loh. Nah itu saya Baik. berharap itu. Saya berharap pemerintah benar-benar ada di sisinya pelaku usaha mikro, jangan kecil menengah besar terus gitu loh. Semua program harusnya memang pelaku usaha mikro dilibatkan gitu. Saya Baik, Bu berharap Herma. itu sih Mas. Itu dia diharapkannya lagi-lagi bicara mengenai implementasi pengawasannya di lapangan, sehingga beragam kebijakan fiskal yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini lagi-lagi kalau kita bicara mengenai tepat sasaran bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pelaku sektor mikro begitu ya, maupun menengah sampai dengan besar begitu di Indonesia. Baik, Ibu Herma, kemudian Mbak Rani, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Ibu Herma, terima kasih Ibu Rani, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, sehat selalu. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.